ia mendengar suara tangisan-tangisan anak yang datang dari sebuah apartemen, yang mana apartemen itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen cerita dulu dengan saya Desi. Pada kali ini kita akan bahas tentang kasus penelantaran foto. Apakah itu dan bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi di Kyoto, kota Tokyo, negara bagian Jepang? Seperti apa kisahnya? Lihatlah cuplikan berikut ini. Pada dekade 1980-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tokyo sebagai ibu kota menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan gedung pencakar langitnya, jalan-jalan sibuk, dan gaya hidup yang modern. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat lapisan masyarakat yang tidak menikmati sama sekali akan kemakmuran yang sama. Kesenjangan ekonomi semakin terlihat dengan banyak orang yang termarginalkan dari hidup dan hidupnya itu dalam kemiskinan. Bahkan di tengah-tengah kemegahan kota Tokyo masih ada kasus yang tidak terjamah oleh pemerintah. Seperti apa lengkapnya? Kita lihat cuplikan berikut ini. Pada saat itu, sistem sosial di Jepang masih belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dari urbanisasi yang cepat, termasuk isu-isu terkait keluarga dan perlindungan anak. Meskipun Jepang dikenal dengan masyarakat yang sangat tertib, sangat disiplin dan menghargai norma-norma, walaupun meski di norma sosial, namun ada banyak kasus di masyarakat Jepang ya, di mana individu tersebut atau keluarga tersebut tidak mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah atau komunitas. Kasus penelantaran anak ini adalah salah satu contoh yang mengejutkan bagi masyarakat, mengejutkan bagi pemerintah, dan mengejutkan bagi dunia. Di mana-mana anak menjadi korban dari sistem yang tidak mampu melindungi mereka. Pada suatu hari, di awal bulan November 1988, seorang warga di distrik Kyoto melaporkan kepada pihak berwenang bahwa ia mendengar suara tangisan-tangisan anak yang datang dari sebuah apartemen, yang mana apartemen itu kosong dan di dekat tempat tinggalnya orang tersebut. Polisi segera datang ke lokasi dan menemukan ada 4 orang anak. Kok bisa? Yang mana? Polisi segera datang ke lokasi dan menemukan 4 anak tersebut yang masing-masing berusia 2 hingga 7 tahun. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Anak-anak tersebut tampak kurus, kotor, dan mengalami malnutrisi yang sangat parah. Mereka ditemukan dalam keadaan yang lemah, tanpa orang dewasa yang merawat mereka. Apartemen tempat mereka ditemukan ternyata sudah lama kosong dan tidak terawat.
Kondisi di dalamnya sangat buruk dengan sampah berserakan di mana-mana, tidak adanya makanan, dan anak-anak tersebut hidup dalam kegelapan tanpa adanya listrik. Penemuan ini langsung mengejutkan pihak yang berwenang dan masyarakat sekitar. Bahkan mencoreng nama Jepang dalam kancah dunia. Karena tidak ada yang menyangka bahwa ada anak-anak yang ditelantarkan di tengah-tengah kota besar seperti Tokyo yang dikenal masyarakatnya itu hidupnya modern, hidupnya maju, hidupnya tanpa kekurangan, tapi ternyata ada yang termarginalkan. Setelah ditemukan, keempat anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Yang paling miris, anak yang paling kecil, sekitar umur 2 tahunan, itu sudah meninggal dunia. Kondisi mereka sangat buruk, terutama anak yang paling kecil yang hampir tidak bisa bergerak ya karena kelemahan fisik akibat kekurangan gizi. Dan anak yang paling kecil ternyata meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Para dokter di rumah sakit bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Polisi kemudian melakukan investigasi untuk mengidentifikasi identitas anak-anak tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa hari, mereka berhasil menemukan identitas anak-anak tersebut. Ternyata mereka adalah anak-anak dari seorang wanita yang bernama Sachiko Yamada. Seorang ibu tunggal yang hidup di Tokyo. Sachiko Yamada adalah seorang wanita muda yang datang ke Tokyo dari daerah pedesaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, seperti banyak orang lain yang datang ke kota besar, ia kesulitan menemukan pekerjaan yang stabil dan hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini diperburuk ketika ia memiliki anak-anak yang hubungannya tidak stabil dengan beberapa pria. Ya, alias jadi si Sachika ini menikah dengan seorang laki-laki, mempunyai anak ya. Kemudian bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki kedua, mempunyai anak lagi satu. Tak lama juga bercerai. Sampai berikutnya ke anak keempat. Dan keempat anak ini memiliki ayah biologis yang berbeda, yang masing-masing ayahnya itu sama-sama tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka. Akhirnya si Sachika ini merasa tidak mampu lagi merawat anak-anaknya dan meninggalkan anak-anaknya begitu saja di apartemen. Sachiko Yamada tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan kekurangan. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol dan ibunya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sachiko meninggalkan rumah pada usia 16 tahun untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Tokyo. Namun, hidup di kota besar tidaklah mudah, terutama bagi seorang wanita muda yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan khusus. Di Tokyo, Sachiko mencoba berbagai pekerjaan, dari pelayan di restoran hingga pekerja pabrik. Namun, gaji yang rendah dan kondisi kerja yang buruk membuatnya kesulitan untuk bertahan hidup. Ia kemudian bertemu dengan beberapa pria yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tetapi hubungan tersebut
tidak berlangsung lama dan hanya meninggalkan beban tambahan berupa anak-anak yang harus ia rawat sendirian. Dengan kondisi keuangan yang semakin sulit dan tekanan mental yang berat, Sachiko merasa tidak lagi mampu merawat anak-anaknya tersebut. Ia juga merasa malu untuk meminta bantuan dari keluarga ataupun teman-temannya. Pada akhirnya, Sachiko memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya di apartemen dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Kasus penelantaran anak ini segera menjadi berita yang besar di Jepang. Media massa melaporkan kasus ini dengan sangat intens, mengungkapkan kondisi menyedihkan dari anak-anak tersebut dan latar belakang kehidupan mereka. Publik Jepang sangat terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa ada anak-anak yang menderita seperti ini di negara yang terkenal dengan kesejahteraan dan ketertibannya. Banyak negara di luar Jepang yang mengkritik sistem sosial Jepang yang ternyata dianggap gagal melindungi anak-anak yang rentan. Ada juga perdebatan mengenai peran media dalam memberitakan kasus ini, di mana beberapa pihak merasa bahwa media terlalu mengeksploitasi penderitaan anak-anak tersebut demi mencari sensasi. Namun, di sisi lain, laporan media juga membawa perhatian pada masalah yang lebih luas terkait dengan kesejahteraan anak dan keluarga miskin di Jepang yang ternyata masih banyak. Setelah kasus ini terungkap, pemerintah Jepang mendapat tekanan besar untuk mengambil tindakan. Beberapa anggota parlemen dan aktivis sosial menyerukan reformasi dalam sistem perlindungan anak dan peningkatan dukungan bagi keluarga miskin. Pemerintah akhirnya meluncurkan beberapa inisiatif baru, termasuk program bantuan sosial yang lebih komprehensif bagi keluarga dengan anak-anak, serta peningkatan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan dan penelantaran anak. Selain itu, kasus ini juga mendorong perubahan dalam cara masyarakat Jepang memandang isu-isu sosial. Sebelumnya ada anggapan bahwa masalah seperti penelantaran anak adalah sesuatu yang jarang terjadi dan lebih sering terjadi di negara-negara berkembang. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa bahkan di negara maju seperti Jepang, masih ada masalah-masalah serius yang perlu ditangani. Setelah mendapatkan perawatan medis dan pemulihan yang cukup, keempat anak tersebut ditempatkan dalam perawatan dinas sosial. Mereka dipindahkan ke panti asuhan, di mana mereka mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak. Para pekerja sosial yang menangani kasus ini berusaha untuk membantu anak-anak tersebut memulihkan kondisi fisik dan mental mereka, serta memberikan dukungan emosional untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Meskipun mengalami masa-masa yang sulit, anak-anak ini perlahan-lahan mulai menunjukkan kemajuan dalam proses pemulihan mereka. Mereka mulai kembali ke sekolah dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Namun, trauma yang mereka alami selama pelantaran meninggalkan bekas yang mendalam, dan mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa benar-benar pulih secara emosional. Kasus penelantaran anak di Tokyo pada tahun 1988 menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Jepang dan dunia internasional mengenai pentingnya sistem perlindungan anak yang kuat. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah negara dapat mencapai kemajuan ekonomi yang pesat, namun hal itu tidak berarti bahwa semua warganya menikmati kesejahteraan yang sama. Ada kelompok-kelompok yang termarginalkan
dan rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus. Di Jepang, kasus ini memicu diskusi luas mengenai bagaimana masyarakat harus merespons dan mencegah kasus-kasus penelantaran anak di masa yang akan datang. Salah satu pembelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya pembangunan sistem sosial yang tidak hanya mengandalkan peran keluarga, tetapi juga melibatkan pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran dan empati terhadap mereka yang hidup dalam kesulitan. Sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, terutama anak-anak, dapat menyebabkan tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk selalu peka terhadap tanda-tanda penelantaran atau kekerasan, dan tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Kisah penelantaran anak di Tokyo tahun 1988 ini adalah sebuah tragedi yang meninggalkan luka dalam sejarah Jepang. Namun, dari peristiwa ini juga muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan dukungan sosial yang lebih baik. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, dan melindungi mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Meskipun anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini akhirnya mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan, kisah mereka tetap menjadi peringatan akan bahaya penelantaran dan pentingnya sistem sosial yang kuat dan responsif. Harapan kita semua adalah bahwa tragedi seperti ini tidak akan terulang di masa yang akan datang, dan bahwa setiap anak, dimanapun mereka berada, dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Oke, sekian dari saya dengan saya Desi dalam segmen cerita dulu. Bye-bye.